Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah tampilan output presensi atau absen yang bisa kita dapatkan secara otomatis melalui aplikasi Zoom Meeting. Di sini kita bisa melihat list nama-nama mahasiswa atau peserta didik atau partisipan yang mengikuti kelas secara online via Zoom Meeting dan juga durasi mereka atau lamanya mereka mengikuti kelas online kita. Nah, tentu dengan cara ini, teman-teman dosen maupun guru atau pelaksana kelas online tidak perlu lagi melakukan presensi satu persatu atau secara manual, ya, atau membuat presensi melalui platform lain seperti misalkan Google Form, karena presensi atau absen ini bisa kita dapatkan dengan cepat dan mudah melalui aplikasi Zoom. Bagaimana caranya? Jangan cepat move on dan mari kita simak tutorial berikut. Oke teman-teman, kawan dosen dan guru, terima kasih sudah mampir di channel ini. Semoga video tutorial ini dapat memberikan manfaat untuk teman-teman ya dalam membuat atau mendapatkan data presensi melalui Zoom Meeting. Nah, langkah yang perlu kita lakukan adalah pertama, pada saat kita memulai kelas online melalui Zoom ya, dan ketika mahasiswa sudah mulai bergabung, pastikan mahasiswa atau partisipan menggunakan nama lengkapnya sesuai absen kelas ya. Dan bagi yang belum, bisa segera diinstruksikan untuk merename atau mengubah namanya karena yang terrecord nanti adalah nama yang terupdate. Lalu mulailah pembelajaran seperti biasanya, jelaskan materi atau bangun interaksi dengan peserta didik kita. Saran saya dalam tahap ini, teman-teman, ketika teman-teman mengampu mata kuliah dengan 2 SKS misalkan, nah sistemnya bisa dibaur ya, 1 jam atau 1 sesi bisa kita gunakan untuk Zoom Meeting berupa metode ceramah dan diskusi, lalu 1 sesi berikutnya bisa kita fokuskan ke metode SCL atau metode belajar mandiri. Setelah kelas selesai dan kita end meeting for all, data presensi yang hadir di Zoom Meeting secara otomatis itu sudah terrecord ya. Nah, mari kita ekspor dan tarik datanya sehingga kita bisa lihat siapa saja yang hadir dan berapa durasi masing-masing mahasiswa dalam mengikuti kelas yang baru saja kita laksanakan ya. Untuk melihat data presensinya, silahkan teman-teman buka web browser yang ada di laptop masing-masing. Saya contohkan dengan Chrome di sini. Lalu kunjungi webpage atau situs zoom.us. Kemudian kita sign in melalui akun masing-masing, ketikkan email dan passwordnya, dan kita sudah berada pada laman beranda akun Zoom Meeting versi web. Pada bagian kiri ya, di sini kita bisa melihat beberapa menu ya. Kita cari menu reports. Karena versi Zoom yang saya gunakan ini adalah versi invitation business, maka menu reports-nya itu bisa langsung terlihat. Nah, berbeda jika teman-teman menggunakan Zoom Meeting Pro yang versi reguler atau versi subscribe ya. Reports-nya itu berada pada menu admin, kemudian akun manajemen. Nah, di bagian bawah ada submenu reports. Kita klik pada menu reports, lalu kita pilih USEC.
Di sini tidak terlihat data meeting karena reports ini hanya menampilkan meeting yang telah berlangsung 15 menit sebelumnya ya. Nah, kita pilih fitur kalender, kita klik pada icon kalendernya dan kita pilih range tanggal yang ingin ditampilkan data meetingnya ya. Saya contohkan sejak tanggal 1. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa meeting yang dapat ditampilkan itu maksimum 1 bulan sebelumnya ya. Lalu klik search, maka akan tampil semua data meeting yang pernah kita langsungkan sejak tanggal 1 April. Nah, saya akan memilih satu data, yaitu pada tanggal 14 April dengan topik kelas SIM keperawatan. Kita geser ke kanan untuk melihat detailnya. Di sini kita bisa lihat durasi kelasnya atau meetingnya 45 menit ya, dan peserta yang mengikuti kelas kita ada 81 partisipan. Tapi tentu ini bukan jumlah yang konkret karena bisa jadi ada yang join lebih dari sekali karena mungkin masalah jaringan, teknis dan sebagainya. Kita klik pada jumlah partisipan ini dan kita bisa lihat detailingnya lagi ya, siapa saja nama yang bergabung, durasi di room masing-masing peserta, dan juga email masing-masing jika ditampilkan. Nah, selanjutnya kita centang meeting data, ini bisa opsi aja ya, bisa dicentang atau tidak, dan juga daftar usernya ya. Ini akan merekap durasi meeting peserta secara otomatis, bisa kita centang juga atau tidak ya. Tapi saran saya jika ingin datanya otomatis direkap, nah ini perlu untuk dicentang. Lalu kita ekspor. Maka secara otomatis data tersebut akan terdownload dalam bentuk file CSV atau comma separate values ya, yang mana data ini bisa kita buka menggunakan Microsoft Excel. Oke, kita lanjut buka data yang telah kita download. Maka tampilan originalnya akan seperti ini ya. Datanya masih bersambung atau menyatu ya dengan data detailingnya. Nah, gimana cara untuk memisahkan menjadi setiap kolom ya sehingga mudah dalam pembacaan dan visualisasi datanya? Caranya mudah, teman-teman klik pada kolom A ya. Kemudian pada menu barnya kita klik data. Pilih text to columns, lalu next, kemudian centang pilihan koma dan uncheck pada pilihan tab, lalu next, kemudian klik finish. Nah, maka akan tampil visualisasi data per kolom dan teman-teman bisa menyesuaikan lebar kolomnya masing-masing dan juga bisa menghapus data yang tidak ingin ditampilkan ya. Lalu kita bisa sortir nama berdasarkan abjad untuk memudahkan pengecekan. Setelah itu kita cek kembali user yang double ya. Sebab bisa jadi peserta meeting join lebih dari satu kali dengan perangkat yang berbeda. Nah, itu akan terrecord ya setiap usernya. Setelah clear, ini saya gabungkan durasi meetingnya pada nama yang sama ya. Setelah clear, teman-teman bisa menambahkan nomor dan juga menambahkan garis tabel. Nah, itulah tutorial membuat presensi dari data reports meeting Zoom yang bisa memudahkan teman-teman dosen dalam proses absensi sehingga tidak perlu dilakukan secara manual ya, tetapi bisa lebih cepat dan mudah. Namun, cara ini hanya bisa teman-teman lakukan pada Zoom meeting yang sifatnya pro atau berlisensi atau berbayar ya, baik itu sistem subscribe ke Zoom Pro-nya maupun sistem invitation business. Tapi jangan khawatir, jika teman-teman membutuhkan Zoom Meeting Pro atau yang berlisensi dengan harga yang terjangkau, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah berkunjung ke channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.